Jadi anak kecil boleh nggak ikut perjamuan? Boleh. Tetapi anak itu harus sudah dibaptis. Tetapi kalau anak kecil itu belum dibaptis, tidak boleh terima perjamuan. Karena dosa. Dan ketika orang-orang itu sama-sama setia di dalam iman, bukankah imannya ini yang membenarkan dia untuk bisa bangkit bersama-sama dengan Kristus? Jadi bagi saya, penilaiannya tidak seperti itu. Penilaiannya apakah kamu setia di dalam iman? Nah, itu kesetiaan itu yang penting, bukan yang lain-lain. Dan yang kedua, apakah selama hidupmu misalnya dia berbuah baik dalam hidupnya, dia mengaku percaya Yesus, dia berbuah, lalu tiba-tiba dia mencuri gelas tetangganya, tiba-tiba dia mati, lalu dia langsung ke neraka. Lalu untuk apa imannya itu yang telah membuat dia berbuah selama hidupnya? Apakah Tuhan mengabaikan itu? Tidak. Tapi yang pasti, dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Itu firman Tuhan. Gitu. Tapi itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah kita menjauhi dosa agar kita didapati dalam keadaan tidak berdosa ketika kita mati. Ya, kita harus menjauhi semuanya itu. Kita harus berusaha hidup kudus, hidup benar di hadapan Tuhan agar kita berkenan. Masalah selamat atau tidak selamat, Tuhan Yesus berkata, barang siapa yang percaya kepadaku, ia pasti tidak binasa. Nah, percaya itu bagaimana? Kamu dan nuranimu yang mempertanggungjawabkan itu kepada Allah, bukan saya. Gitu, dan, ya? Betul. Dan yang ayat suam-suam kuku juga sama ta? Yang ya, akan meludahkan kamu, akan karena kita berbuat seperti itu ta? Suam-suam kuku itu seperti kita Kristen tapi kita tidak mengamalkannya atau bagaimana? Ya, suam-suam kuku yang begitu. Suam-suam kuku itu adalah mengaku percaya Tuhan Yesus, tapi di sisi lain dia masih melakukan penyembahan berhala. Penyembahan berhala itu Kolose 3 ayat 5 itu melakukan dosa, menikmati dosa. Gitu. Ya. Baik. Ya. Jadi kita harus punya keinginan untuk berubah ketika kita sudah mengaku percaya kepada Mesias. Karena berubahnya kita dari hidup kita yang lama adalah bukti bahwa kita adalah orang beriman. Makanya iman tanpa perbuatan adalah mati. Karena iman itu tidak punya bukti bahwa dia ada di dalam kita. Paham. Ya? Oke, thank you banget ya. Oke, Tuhan berkati. God bless, thank you. God bless you. Kita lanjut ya. Silakan Abel. Halo, shalom. Shalom, silakan. Bu, ada yang mau tanya? Puji Tuhan, nama saya naik lagi, Dek. Ini mungkin saya juga mau bertanya berkaitan dengan pertanyaan Ibu yang sebelumnya. Ini berbicara tentang ketika kita sudah ditebus Tuhan Yesus di kayu salib. Kemudian saya masih ingin bertanya, iman tanpa perbuatan pada dasarnya kan mati. Itu. Terus, kalau yang saya pahami, ketika kita sudah mengimani bahwa Tuhan Yesus itu juru selamat dan kita selalu memperlakukan firman-Nya dalam kehidupan setiap hari, firman tanpa perbuatan. Berarti ketika kita mempercayai semua itu, apakah tetap berkaitan dengan perbuatan kita seperti yang sudah Adik jelaskan tadi? Ketika kita mati kemudian melakukan segala macam kejahatan, mungkin misalnya kita menghina teman, itu kan sudah sama dengan dosa. Atau kita kadang dengan suami selalu bertengkar, kadang ada pertengkaran, itu kan bisa dibilang dosa. Karena pasti namanya manusia itu kan tidak bisa luput dari dosa. Kemudian apakah orang-orang seperti itu seperti yang saya kan sering menonton live-nya Adek yang ada Tartarus dan Firdaus. Apakah
kita hidup dengan kejahatan seperti itu, misalnya kita berzina, menyakiti hati sesama, apakah itu yang disebut dengan itu perbuatan dosa, maka dia ditempatkan di Tartarus? Apa yang bisa menyebabkan kita itu ditempatkan di Tartarus dan di Firdaus? Itu yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Ya, apa yang menyebabkan kita ke Tartarus atau ke Firdaus? Iman, percaya Yesus atau tidak. Nah, iman itu apa? Percaya itu apa? Kepada Tuhan. Bagaimana cara kita menentukan bahwa kita itu percaya atau tidak kepada Tuhan? Kalau kita mengukur dari perbuatan, apakah berarti perbuatan itu turut andil di dalam keselamatan? Saya beri analogi begini. Obat, sembuh, lalu jalan kaki. Saya makan obat, maka saya sembuh. Dengan sembuh, saya bisa jalan kaki. Tuhan Yesus adalah obat. Dari obat itu, maka kita mengaku selamat. Dan bukti dari keselamatan ini adalah perbuatan baik. Kalau tidak ada perbuatan baik di dalam kita, artinya kita bukan orang yang diselamatkan, karena iman yang menyelamatkan itu tidak memiliki bukti. Kamu percaya nggak kalau saya sembuh dengan minum obat, tapi saya nggak bisa jalan kaki? Saya ngaku sembuh, tapi saya nggak bisa jalan kaki. Lalu orang Kristen mengaku beriman, tapi tetap aja berbuat dosa terus-terusan. Nggak mau datang minta ampun sama Tuhan. Malah hidup selalu di dalam dosa. Tapi dia mengaku Kristen. Artinya dia bukan Kristen. Dia sedang berbohong. Jadi kalau seseorang mengaku beriman, tapi tidak ada bukti iman, yaitu buah-buah yang lebat di dalam hidupnya, yaitu hati yang ingin keluar dari dosa, meskipun masih jatuh dalam dosa, maka orang itu nggak selamat. Kenapa? Karena Roh Kudus itu datang memperingatkan kita dan mendukakan kita kalau kita di dalam dosa. Roh Kudus itu menopang kita. Dia mengikuti, dia membimbing, dia mengelilingi, dia mengurapi kita. Selalu. Jadi kalau ada orang mengaku percaya kepada Yesus, tapi hatinya pengen menikmati dosa terus-terusan, berarti dia nggak percaya. Tapi kalau dia mengaku percaya Yesus, tapi dia jatuh dalam dosa, tapi sebenarnya hatinya nggak mau di dalam dosa itu dan punya niat, punya keinginan untuk keluar, tapi dia berjuang terus-terusan melawan, jatuh lagi, berjuang untuk melawan, jatuh lagi, dan berjuang terus. Dia adalah orang yang diselamatkan. Karena meskipun dia tidak sempurna di dalam apa yang dilakukan, tapi hatinya, hati nuraninya itu meresponi karunia Roh untuk keluar dari dosa. Yang dengan demikian dia minta ampun sama Tuhan. Makanya dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan, Ia adalah setia dan adil. Jikalau kita mengaku dosa kita, Ia akan menyucikan kita dari segala pelanggaran kita. Makanya pertobatan itu tiap hari. Kita harus tiap hari datang sama Tuhan minta ampun. Tuhan, ampuni saya kan dosa saya hari ini telah berdosa. Saya telah sengaja berzina, saya telah sengaja menonton pornografi, saya telah sengaja melakukan percabulan, saya telah sengaja meminum ini, saya telah sengaja memberontak orang tua, saya sengaja membunuh siapapun dan lain-lain. Anda harus minta ampun sama Tuhan, menyesali semua dosa itu dan punya niat untuk keluar dari dosa itu. Jikalaupun Anda jatuh lagi nanti, lalu Anda minta ampun sama Tuhan. Tapi ingat, Tuhan jangan dipermainkan. Karena Tuhan tahu siapa yang mempermainkan dia. Dan Tuhan tahu siapa yang benar-benar mau berubah. Begitu, ya? Ya. Berarti kalau seperti penjelasannya Elia sama seperti dua penjahat yang di sisi kiri dan kanan, ya, ketika yang satu itu dua-duanya penjahat, tetapi ya puji Tuhan Yesus baik, ya. Saya dengan penjelasan ini luar biasa. Berarti terkadang kan kita sebagai manusia, namanya manusia pasti tidak akan luput dari dosa sekecil apapun. Tapi kadang itu misalnya saya bertengkar dengan ipar saya, tapi kadang saya
koreksi, Tuhan saya sudah salah tadi seperti ini, saya mohon ampun, mudah-mudahan ke depan saya bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kadang hati saya seperti itu. Jadi mungkin itu yang selalu saya terapkan. Berarti itu yang Roh Kudus yang bekerja dalam hati kita. Walaupun memang namanya kita manusia, pasti tidak akan luput dari namanya dosa dan kesalahan. Boleh saya bertanya, ya satu lagi saya mempertanyakan ini masalah ini. Saya kira mungkin adik Elia juga paham karena kita sama-sama mungkin Protestan ya. Ini kadang menjadi pertanyaan bagi saya. Baptisan itu kan sama dengan namanya kita sudah dimateraikan, berarti kita sudah menjadi anak-anak Tuhan itu ya. Kemudian kalau kita di Protestan, itu ketika kita perjamuan itu, di teman-teman yang lain itu mereka perjamuan, bahkan anak-anak kecil itu sudah melaksanakan perjamuan. Saya bingung dengan apakah itu memang peraturan di gereja Protestan, misalnya kami ini di Poso GKST itu Gereja Kristen Sulawesi Tengah, yang bisa mengikuti perjamuan itu hanyalah mereka yang sudah di CD itu. Apakah CD itu memang maksudnya haruskah dia yang sudah di CD itu baru bisa ikut perjamuan? Sementara saya juga kurang paham perjamuan ini seperti apa. Kan kalau kita berarti menerima tubuh dan darah Kristus. Tetapi kalau misalnya di Katolik, mereka yang bisa ikut perjamuan itu biar anak-anak juga bisa. Sementara kita di Protestan kayak semacam harus ikut CD dulu baru bisa ikut perjamuan. Jadi saya mohon penjelasannya dari adik karena kita sama-sama Protestan. Kenapa di kita itu mungkin yang di ikut daerah perjamuan saya saja. itu ya. Yang ikut perjamuan itu harus yang sudah dibaptis. Katolik itu mengizinkan anak-anak ikut perjamuan karena sudah dibaptis. Yang tidak dibaptis, anak kecil yang belum dibaptis tidak boleh terima perjamuan. Sekali lagi saya katakan, anak-anak yang tidak dibaptis atau belum dibaptis itu tidak boleh menerima perjamuan. Perjamuan kudus dalam 1 Korintus 11 itu adalah memberitakan kematian Yesus Kristus sampai dia datang. Nah, orang yang belum mati bersama-sama dengan Kristus di dalam baptisan tidak boleh menerima anugerah tubuh dan darah Kristus. Jadi kita harus mati dulu bersama dengan Tuhan Yesus di dalam baptisan, baru kita berhak menerima nikmatnya perjamuan kudus. Jadi anak kecil boleh nggak ikut perjamuan? Boleh. Tetapi anak itu harus sudah dibaptis. Tetapi kalau anak kecil itu belum dibaptis, tidak boleh terima perjamuan. Karena dengan perjamuan kita bersaksi tentang kematian Tuhan. Bagaimana mungkin yang belum dipersatukan dengan kematian Kristus bisa bersaksi tentang tubuh dan darahnya Kristus? Tidak boleh. Jadi anak kecil itu boleh terima perjamuan kalau sudah dibaptis. Kalau belum dibaptis enggak boleh. Lalu bagaimana dengan CD? CD itu adalah konfirmasi iman. Ya. Untuk meneguhkan baptisan yang telah dia terima, baptisan anak yang dia telah terima, untuk meneguhkan kovenan yang dia terima, perjanjian itu yang telah dia terima. Nah, ada gereja yang tidak memperbolehkan perjamuan kudus ketika dia belum CD. Itu memang ada. Nah, seperti gereja saya juga begitu. Kalau belum CD nggak boleh terima perjamuan. Ya silakan saja. Itu kan administrasi dan aturan gereja. Silakan saja diikuti. Tapi ada gereja yang membolehkan anak-anak yang sudah dibaptis untuk perjamuan, itu nggak apa-apa. Tapi yang belum dibaptis tidak boleh ikut ambil perjamuan kudus. Karena orang yang belum mati bersama dengan Kristus dalam baptisan tidak berhak menerima tubuh dan darahnya Kristus. Ya? Oke, berarti kuncinya sebenarnya kan berarti intinya sudah dibaptis. Berarti kalau secara penjelasannya ada ini, berarti CD ini hanya mungkin menjadi kayak hukum di jemaat tersebut saja. Ya, itu CD itu enggak di semua jemaat.
Oke, kadang karena kan kadang saya menjadi dilema, itu kadang menjadi kok di yang lain anak-anak itu sudah bisa ikut perjamuan, tetapi kita lah sebagai Protestan itu kadang menjadi itu dilarang. Sebenarnya apa itu kadang menjadi pertanyaan juga bagi saya. Sementara kan ketika sudah dibaptis harusnya sudah bisa ikut, tapi itulah kita tidak bisa kalau memang sudah peraturan seperti itu. Jadi itu pertanyaan dari saya, Dek. Terima kasih, puji Tuhan sudah sampai 1 miliar. Tuhan Yesus memberkati Adik Elia dalam pelayanannya, sehat selalu. Itu pertanyaan dari saya, terima kasih. Oke, Tuhan memberkati ya. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Itu bukan 1 miliar, itu 1 juta.